Halo semua, salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, balik lagi bersama gue Fatan Mubina. Di sini gue akan bikin video mungkin dalam rangka tugas dari kampus. Gue bakal menjelaskan materi-materi tentang metodologi penelitian. Nanti mungkin ada beberapa video di video next selanjutnya gitu. Oke, di sini gue bakal ngejelasin metode penelitian, metodologi penelitian yang mengacu pada buku yang disusun oleh dosen gue, Bapak Ari SKX Sandi. Semua materi nanti mengacu dalam buku ini. Oke, untuk video kali ini gue akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, yaitu uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Apa sih itu gitu ya? Uji asumsi klasik ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut dapat valid atau menjadi valid sebagai alat penduga atau alat perkiraan. Sedangkan regresi linear OLS ini merupakan model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, di dalam regresi linear OLS terdapat syarat-syarat atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi juga gitu. Nah, apabila tahapan-tahapan atau syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka bisa disebut dengan Bayes linear unbiased estimation atau disingkat dengan BLEU. Apa sih tahapan-tahapannya? Tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam regresi linear OLS ada 5 sih sebenarnya. Ada yang pertama ada uji normalitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang keempat ada uji autokorelasi, yang kelima ada uji linearitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 aja ya, dan nanti ada tutorialnya. Ini yang penting sih, yang terpenting dan yang biasa dilakukan. Yang pertama ada uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu kan? Uji normalitas itu sendiri adalah digunakan untuk mengukur data penelitian yang kita lakukan ini berdistribusi normal atau tidak, gitu kan. Nanti di situ ada tuh dari hasilnya kita analisis, kita dapat mengambil kesimpulan dari uji normalitas apakah data penelitian kita berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas ya. Uji heteroskedastisitas itu sendiri merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur ada atau tidaknya kesamaan nilai residual pada data penelitian. Di situ juga nanti kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil tes yang kita lakukan. Nanti ada di video tutorialnya, saya akan jelaskan juga. Dan yang ketiga ada uji multikolinearitas. Apa sih uji multikolinearitas gitu kan? Uji ini digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dalam data penelitian kita. Nanti saya jelaskan juga lebih lanjut di tutorialnya. Oke, kita langsung aja kali ya, kita ke tutorialnya biar paham. Kita next. Oke, tadi setelah saya jelaskan apa sih uji asumsi klasik itu gitu kan, digunakannya untuk apa sih dan tahapan-tahapan seperti apa sih. Nah, sekarang saya akan langsung lanjut ke bagaimana prosesnya gitu, bagaimana pengolahan datanya. Di sini saya menggunakan program aplikasi SPSS versi 26 ya. Nah, versi 26. Oke. Tahapan yang pertama yang perlu kita lakukan itu kan ada uji normalitas ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, uji normalitas itu apa sih gitu kan. Nah, uji normalitas itu sendiri adalah uji yang dilakukan untuk melihat distribusi data dalam sebuah penelitian.
Nah, biasanya nih, uji normalitas ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, langsung aja ya kita praktekin. Di sini sebelumnya saya sudah mempunyai data. Kita perlu menyiapkan beberapa data variabel. Di sini saya ada variabel y-nya, variabel y adalah accounting, ada beberapa variabel x, ada continuous improvement sebagai variabel x1, dan ada stream cost sebagai variabel x2, ada balanced scorecard sebagai variabel x3, dan ada just in time sebagai variabel x4. Setelah kita menyiapkan data dalam bentuk Excel ini, kita lanjut buka program aplikasi SPSS-nya. Nah, tadi setelah kita sudah punya data yang dalam bentuk Excel, lalu kita buka program aplikasi SPSS-nya ya. Kita ke variable view, lalu kita membuat indikator variabel yang akan diujikan. Ada variabel y ya di sini, y x1, x2, x3, dan x4. Oke. Setelah itu pastikan pada mesurnya, pada posisi scale ya semuanya, dan pada desimalnya kita buat 0. Oke, nah setelah itu sudah kita beralih ke data view ya. Nah, di sini sudah ada indikator variabelnya tadi, variabel y dan x1, x2, x3, x4. Lalu setelah itu kita copy paste. Kita copy paste nya yang ini ya, score. Nah, kita copy paste. Agak lama ya. Nah, sudah tuh, kita copy paste semua ya, semua variabel kita copy paste ke dalam SPSS. Lakukan hal yang sama ada variabel lain. Banyak kan.
Oke, sudah semua ya, kita copy paste. Oke, setelah kita copy paste semua, sudah di copy semua. Selanjutnya kita akan melakukan uji grafik ya. Nah, pertama-tama kita klik analyze, ya kan? Kita pilih regression. Di sini ada linear, kita klik. Kemudian kita pindahkan variabel y ke dalam kolom dependent dan variabel x ke dalam kolom independent. Oke. Nah, ada ya. Setelah itu kita klik plots. Di sini ada kolom linear regression plots. Kemudian kita isi kolom y dengan sheet dan kolom x dengan zpred. Nah, pada menu standardized residual plots kita klik histogram. Dan normal probability plots. Lalu kemudian kita continue. Lalu kita klik OK. Sedang jalan ya. Loading. Nah, di sini kita lihat ada histogram. Di sini kita lihat ada histogram. Nah, berdasarkan dari grafik ini, kita tarik kesimpulan bahwa distribusi pola dari grafik histogram tersebut memberikan pola distribusi yang melenceng agak ke kanan ya, agak ke kanan. Itu menandakan bahwa data berdistribusi normal, datanya berdistribusi normal ya. Nah, sudah kita mengambil kesimpulan dari uji grafik. Nah, di dalam uji normalitas ini yang menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot terkadang bisa menyesatkan peneliti. Kalau memang jika peneliti tidak berhati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas itu juga perlu didukung dengan uji normalitas yang tadi Kolmogorov, Smirnov, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa uji histogram dan uji p-plotnya gitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih uji Kolmogorov gitu kan, dan apa gitu uji Kolmogorov, Smirnov? Uji Kolmogorov itu sendiri adalah pengujian normalitas lebih sering dipakai dan lebih banyak dipakai oleh para peneliti. Kelebihannya adalah ya prosesnya sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas yang dengan menggunakan grafik ya. Oke, langkah-langkahnya gimana sih gitu kan? Langkah pertamanya ialah kita kembali lagi ke data yang pertama ya, yang sudah kita buat. Nah, ini langkah pertama adalah mengubah data ke dalam bentuk standardized residual. Caranya adalah dengan klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita klik linear. Oke,
muncul kan kayak tadi, sama. Habis itu kita save, masukkan seperti kayak tadi, variabel y ke dependent dan variabel x sampai dengan 4 ke independent, kemudian kita save. Nah, di sini ada muncul linear regression save kan, di sini. Kemudian kita centang unstandarized. Oke. Kemudian kita klik continue. Sudah, lalu kemudian kita klik OK. Nah, di sini maka akan timbul variabel baru. Seperti ini ya. Play 1. Abaikan nilai play ini. Langkah selanjutnya adalah dengan klik analyze lagi. Lalu klik non parametric test. Nah, sini kita klik legacy dialogs. Kemudian kita pilih. Nah, di dalam tadi hasil yang sudah kita analisis, di dalam uji normalitas, terkadang uji grafik, histogram, dan p-plot itu bisa menyesatkan peneliti ya. Apabila peneliti kurang berhati-hati dalam penelitiannya dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, di dalam uji normalitas juga perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk meyakinkan gimana uji dari grafik, histogram, dan grafik p-plot. Apa sih itu uji Kolmogorov-Smirnov? Justru uji Kolmogorov-Smirnov ini lebih sering dipakai dan lebih banyak dipakai oleh penelitian, karena kelebihannya ialah prosesnya sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Oke, gimana ya caranya? Langsung aja kita ke langkahnya. Di sini kita masih pakai variabel yang sama yang tadi kita buat. Kemudian kita pilih analyze, kita pilih regresi linear. Nah, sama. Pindahkan variabel y ke dalam kolom dependent dan variabel x sampai dengan x4 ke dalam kolom independent. Kemudian kita save. Nah, di sini ada muncul linear regression save. Kita centang yang ke kolom residual, kita centang unstandarized. Oke. Nah, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, akan muncul di sini ada res 1 ya. Res 1. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita klik analyze lagi, kita klik non parametric, ada legacy dialogs. Kemudian kita pilih satu sampel KS. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pindahkan unstandarized residualnya ke dalam test variable list. Oke, kita centang bagian normal, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul
seperti ini ya, akan muncul seperti ini, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, berdasarkan dari hasil ini, dari output ini, interpretasinya adalah jika nilai asimsiknya di atas 0,05 nih, nah maka dapat dinyatakan bahwa uji normalitas ini memenuhi asumsi normalitas data berdistribusi normal. Nah, tadi setelah kita sudah menarik kesimpulan dan sudah juga melakukan uji tahapan pertama dari uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, kemudian kita selanjutnya akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu melakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apa sih gitu kan uji heteroskedastisitas ini? Uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Nah, apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan atau alat perkiraan. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas ini. Yang pertama ada uji Glaser, yang kedua ada uji Park, yang ketiga ada uji Spearman, yang keempat ada uji Scatterplot. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana melakukan dengan cara uji yang pertama ya. Uji yang pertama adalah uji Glaser. Nah, di sini juga kita sudah mempunyai data yang sama yang tadi. Kemudian kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression linear. Oke, seperti tadi sama. Masukkan variabel y ke dalam dependent dan variabel x ke dalam independent. Selanjutnya kita save. Akan muncul linear regression save. Kemudian centang pada kolom residual under standardized. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Ini sampai tadi akan menghasilkan variabel baru, yaitu residual. Nah, langkah selanjutnya ialah kita klik transform. Akan muncul seperti ini. Kita klik compute variable. Nah, muncul seperti ini. Pada kolom target variabel kita ketik res2. Pada kolom numerik kita ketik ABS dan kurung res 1. Kurang ya ini ya. Kemudian kita oke.
Nah, akan muncul lagi indikator baru yaitu race 2. Nah, setelah ini kita klik analyze, kita klik regression linear. Kemudian dalam kotak dependen keluarkan variabel y ini, lalu ganti dengan race 2. Nah, seperti ini ya. Lalu klik OK. Nah, di sini akan menghasilkan kolom ini ya, koefisien. Berdasarkan dari tabel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kolom ini kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Oke. Apabila dari tabel ini kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 ya. Nah, maka tidak terjadi heteroskiresitas. Tampak bahwa semua variabel independen. Nah, tadi setelah kita sudah melakukan tahapan-tahapannya, yang pertama ialah uji normalitas dan uji heteroskiresitas. Nah, ini ujian terakhir yang akan saya jelaskan di dalam pengujian asumsi klasik, yaitu ialah uji multikolinearitas. Nah, apa sih uji multikolinearitas ini? Ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi antara hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Jadi multikolinearitas ini menggambarkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat perkiraan hasil penelitian atau alat peramalan dari hasil penelitian. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke caranya. Gimana sih gitu caranya melakukan uji multikolinearitas ini? Yang pertama ialah kita pilih analyze, lalu regression, terus linear. Oke, kemudian masukkan variabel y ke dalam kolom dependen dan variabel x sampai dengan x1 sampai dengan x4 masukkan ke dalam kolom independen ya. Oke. Selanjutnya kita pilih statistik. Nah, kemudian kita centang pada deskriptif. Nah, selanjutnya ada collinearity diagnostik. Ini kita nggak perlu centang. Kemudian kita klik OK, continue, lalu kita klik OK. Lagi loading.
di sini kita lihat pada correlation. Nah, ini kita lihat pada percent correlationnya ya. Pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikonditionalitas ini antara variabel independen yang akan diteliti. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke koefisien. Nah, di sini ada. Kita lihat pada kolom statistik PIF. Nah, pada menunjukkan bahwa nilai PIF-nya kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar daripada 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikoloritas dari penelitian ini ya. Nah, tadi kan saya udah ngomong tentang PIF dan toleransi itu apa sih gitu kan. Ini tuh adalah sebuah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Oke, ini tahapan terakhir yang saya jelaskan. Jadi kesimpulannya dari beberapa tahapan-tahapan yang tadi ialah bahwa Nah, gimana? Semoga bermanfaat ya video kali ini. Dan jika ada kekurangan, kritik serta saran, silahkan komentar aja di bawah. Kita sama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya di sini juga masih belajar dan saya membutuhkan saran dari kalian teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini dan nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Salam sejahtera untuk kita semua. See you.